dan kita bakal lihat kedepannya transfer seperti apa yang bakal dilakuin sama Chelsea, yang pastinya transfer masuk. Tapi kalau ngomongin transfer keluar, nah ini ada yang menarik gitu kan. Pemain-pemain bintangnya pastinya yang diambil ini bukan sembarangan diambil. Pasti tim-tim lain juga punya alasan tersendiri gitu kan. Pertama ada Arsenal yang ngambil kayak Havertz gitu kan. Kenapa dia ngambil kayak Havertz juga pastinya kayak Havertz ini sebenarnya ada potensi yang pastinya dilihat sama Arteta juga, dimana dia bisa dimanfaatkan sebagai false nine maupun juga sebagai attacker di lini tengah gitu kan, yang pastinya antara ngegantiin Odegaard gitu kan berganti-gantian ataupun bisa main bareng karena Saka juga udah nggak ada gitu kan. Dan kalau ngelihat dari beberapa pandit juga, mereka juga banyak ngebahas gimana Odegaard dan Havertz ini juga bisa ditandemin karena memang Arsenal sendiri juga supaya bisa lebih variatif lah dalam hal menyerang, nggak cuma dari Odegaard doang yang dari sisi kreativitas dalam menyerang. Dan kalau ngelihat transfer dari Havertz ini, ada kemungkinan juga Havertz justru malah bisa bangkit lebih lagi di Arsenal gitu ketimbang di Chelsea. Kenapa? Karena kalau ngelihat permainan di Chelsea, sebenarnya mungkin ini opini pribadi, tapi yang kalau dilihat di Chelsea itu tuh nggak performanya maksimal gitu kalau ngelihat di Chelsea. Memang Havertz sendiri cetak beberapa gol, tapi bisa dibilang performa selama dia bermain di Chelsea itu tuh kayak nggak se apa yang diharapkan sama fansnya gitu. Sehingga ketika masuk ke Arsenal ini, kemungkinan Arteta juga pastinya punya plan sendiri untuk memakai Havertz, apakah sebagai false nine maupun sebagai attacking midfielder, yang pastinya Arsenal ini bakal jadi tim yang lebih menakutkan lah sengaja dengan beberapa pemain-pemain yang diincar. Havertz udah dapat, kemarin Declan Rice juga udah here we go kan di Fabrizio Romano. Dan pastinya kali ini mereka nggak mau lagi dong kalah gara-gara burnout juga ketika mereka ngelawan Manchester City, baik itu secara mental maupun secara rotasi pemain. Sehingga Arsenal sendiri ini pasti bakal jadi kandidat kuat untuk nantang City ngeraih juara Premier League dan juga pastinya di Champions League gitu kan. Kita bakal lihat kiprahnya Havertz, Rice gitu kan, bakal kayak gimana di Arsenal. Nah, ngomongin yang lain ada Mason Mount, salah satu pemainnya yang sering dibilang anak emas di Chelsea, yang sering banget dipakai sama Lampard, Graham Potter, Thomas Tuchel gitu kan, yang sering banget dibilang kayak Lampard son, Tuchel son gitu kan, dia san-sanan lah gitu kan. Ini apa ya, terakhir kan memang Mason Mount ini jarang dikasih menit bermain karena mungkin setelah ngelihat performanya Mason Mount ini benar-benar kayak menurun banget gitu kan semenjak di awal, dan terutama semenjak menang Champions League sih sebenarnya performa dari Mason Mount ini udah kelihatan lebih menurun daripada biasanya. Nah, hal ini juga mungkin yang bikin jadi pertimbangan Mason Mount buat pindah, karena pada akhirnya ya Mason Mount nggak dapat jam terbang, dan kebetulan pas banget Erik ten Hag juga ngelihat Mason Mount juga ngelihat MU juga mereka mau, akhirnya ya udah sempet prosesnya ini nggak gampang gitu kan, dimana tarik ulur deal ini terjadi sehingga apa ya makan beberapa waktu, dan akhirnya muncullah harga di tengah-tengah. Mason Mount akhirnya sah pindah ke MU. Dan kalau ngelihat MU, kenapa mereka mau Mason Mount ini, kayaknya kita nggak tahu apa yang dipikirin Ten Hag ke depannya, tapi kemungkinan besar Mason Mount ini mau dimainin kayak Van de Beek sih, dimana Mason Mount ini adalah pemain yang bikin space buat teman-temannya untuk manfaatin peluang yang ada jadi gol, dan juga pastinya kayak Bruno Fernandes juga bisa dimainin di sisi kiri sebagai wide playmaker. Dan Mason Mount sendiri juga kalau secara kemampuan ataupun etos kerja itu termasuk oke gitu kan. Mason Mount juga punya apa ya, kayak dia mau track back, dia mau kayak apa ya, berusaha untuk ngerebut bola balik juga. Itu yang mungkin jadi salah satu pertimbangan dari Erik ten Hag buat ngambil Mason Mount. Dan pastinya juga Mason Mount juga kalau memang performanya lagi bagus, dia juga bisa jadi poros serangan yang oke banget lah buat Manchester United, sehingga bisa jadi pertimbangan juga buat Erik ten Hag. Dan kemungkinan besar Ten Hag juga pengen munculin lagi nih Ajax-nya versi Ten Hag dibawa ke MU, dan kita bakal lihat nih MU kayak bagaimana di musim depan. Dan yang pastinya
musim depan masih harus beli banyak pemain lagi gitu kan buat Manchester United. Dan satu lagi sih yang gue inget, baik Havertz maupun Mason Mount, sama nanti gue bakal bahas Kovacic juga, ini tuh cocok dengan formasi 3 back. Dan terutama Manchester City juga udah kemarin benar-benar kayak udah kuat banget dengan formasi 3 backnya. Ada kemungkinan besar ya mereka akan coba juga formasi yang dilakukan sama Manchester City ini dengan 3 back. Dan yang pastinya Mason Mount maupun Kovacic dan Havertz di Chelsea itu tuh udah kantam banget lah seenggaknya buat main 3 back. Jadi ya opsi bagus juga buat dipilih untuk masuk ke tim mereka masing-masing. Dan juga ditambah lagi Mason Mount juga pemain home ground gitu kan. Jadi ya ini bonus banget lah untuk Manchester United. Sama satu lagi ada Kovacic sih. Kovacic ini pembelian yang sebenarnya bagus banget buat Manchester City. Kenapa? Karena mereka mau mainin sistem 3 back juga. Kovacic ini adalah pilihan yang sebenarnya bisa dibilang pas banget lah. Karena Kovacic sendiri juga adalah salah satu pemain yang benar-benar jadi inti gitu ketika Chelsea bermain dengan 3 back. Ada Jorginho, Kante, sama Kovacic. Dan Kovacic sendiri ada pemain yang sering banget dipakai sama Tuchel gitu supaya 3 backnya Chelsea ini tuh benar-benar kayak mantep lah gitu kan. Dan ini juga yang dimanfaatin sama Pep Guardiola untuk bersaing juga dengan John Stones maupun Rodri gitu kan. Karena Kovacic sendiri juga udah terbiasa main di 3 back, sementara John Stones juga apa ya, mungkin bagus sih dia dalam pegang bola, tapi masih banyak hal-hal yang harus dia perbaiki juga. Karena ngelihat performa John Stones juga sering naik turun ketika dia main sebagai defensive midfielder di 3 back. Padahal defensive midfielder di formasi 3-2-4-1-nya ini tuh justru benar-benar krusial banget perannya John Stones. Nah ini yang kemungkinan besar bakal dicari di Kovacic. Kita bakal lihat aja Kovacic bakal oke bersaing dengan John Stones, atau justru John Stones yang bakal menang lagi dan Kovacic ya cuma bakal jadi pelapis aja di permainan dari Manchester City. Tapi yang pasti dengan hadirnya Kovacic, kekuatannya Manchester City ini, atau bahkan mungkin bisa lebih kuat dengan formasi 3 back ini. Karena formasi 3 back ini juga strukturnya udah bagus yang diterapin sama Pep. Kovacic sendiri juga bisa nge-cover area lebar gitu kan, sehingga serangan-serangan dari sayap juga mungkin bisa diredam juga lebih cepat sama Kovacic ketimbang sama John Stones gitu kan. Dan kita bakal lihat aja gimana Kovacic ini dimanfaatkan sama Pep pastinya. So, that's it dari gua. Thank you for watching, dan sehat selalu dan juga sukses selalu dimanapun kalian berada gitu kan. Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe juga. Dan menurut kalian nih, transfer dari tim-tim Liga Inggris kali ini tuh, terutama dari kondisinya yang beli pemain Chelsea ini, worth it apa enggak sih sebenarnya buat kalian? Ataupun kalian puas nggak sih sejauh ini dengan tim-tim kesayangan kalian gitu punya transfer pemain? Boleh komen di bawah. So, that's it. Thank you for watching dan ciao.